Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan materi. Kalau sebelumnya Ibu cuma membagikan e-book dan menugaskan kalian untuk membuat peta konsep, hari ini kita akan masuk pada pembahasan materi awal kita, yaitu peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Jadi sejarah Indonesia ini mempelajari mengenai kronologis, asal-usul atau cerita sejarah mengenai peradaban manusia Indonesia. Kata sejarah sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya yang syajarotun yang artinya pohon, maaf. Oke, jadi kenapa pohon? Karena pohon itu adalah jadi pohon itu kan tidak langsung besar, pasti ada kecilnya dulu. Dia tumbuh, kemudian dia berkembang, dia bercabang, dia berdaun, dia berbuah, semakin lama semakin besar dan semakin berkembang. Nah, seperti itu juga digambarkan sejarah kehidupan manusia yang awalnya sangat sederhana, kemudian semakin lama semakin berkembang, semakin maju dan semakin besar. Nah, seperti itu. Ada beberapa istilah lain mengenai kata sejarah ini, ada yang dari bahasa Inggris, dari bahasa Jerman, ada juga dari bahasa Yunani. Nah, itu sebagai kuis pertama. Jadi, cari tahu istilah sejarah yang dari bahasa Inggris, bahasa Yunani, dan bahasa Jerman. Nah, di sini ada pengertian sejarah yang dari para ahli. Yang pertama itu Muhammad Yamin. Nah, menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Jadi, sejarah itu bukan sekedar cerita dari mulut ke mulut, melainkan melalui proses penyelidikan yang ilmiah. Dan faktanya itu ditemukan dari masa itu pada zaman dahulu. Jadi, para ahli sejarah menemukan bukti atau kenyataan atau fakta, baik itu berupa benda, berupa tulisan, atau cerita dari orang yang langsung mengalami atau menyaksikan sejarah tersebut. Kemudian dari cerita dari bukti itu dijadikanlah suatu ilmu pengetahuan. Jadi peristiwa-peristiwa zaman dulu yang ada buktinya kemudian dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian berikutnya Ibnu Khaldun, sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Jadi manusia sebagai agen pengubah, manusialah yang melakukan perubahan di muka bumi ini. Yang jadi manusia itu memiliki kemampuan yang berlebih dari makhluk lain, diciptakan dengan akal, dan dengan akal itu manusia mampu melakukan perubahan-perubahan di alam sehingga bisa mempermudah atau menunjang kehidupannya. Jadi peradaban manusia seperti itu yang difokuskan oleh Ibnu Khaldun dalam pengertiannya ini. Jadi dengan mengetahui atau dengan mempelajari sejarah, kita ketahui asal-usul kehidupan itu dulunya seperti apa. Kita mengetahui jati diri kita mengetahui identitas kita mengetahui awal kehidupan dulu kita manusia itu seperti apa. Nah, ini peta konsep yang sudah kalian selesaikan dengan baik juga. Ada asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, corak kehidupannya seperti apa, terus perkembangan teknologi atau alat-alat yang digunakan itu dulu seperti apa, sampai berkembang sampai seperti sekarang ini. Itu kemudian ini ada peta persebaran nenek moyang Indonesia. Jadi orang Indonesia atau penghuni manusia Indonesia itu asalnya dari mana? Jadi kalau di peta ini kalian lihat ada panah yang mengarah dari Yunan. Jadi Yunan itu adalah provinsi yang ada di Cina Selatan. Jadi nenek moyang Indonesia itu datangnya dari Cina Selatan. Mereka masuk ke Indonesia, ada yang dari jalur barat melalui Sumatera, ada yang dari jalur timur melalui Sulawesi. Kalau kalian lihat anak panahnya yang di sebelah barat, di sebelah Sumatera, itu dari Yunan turun ke Malaysia, masuk ke Sumatera, kemudian menyebar ke Jawa, menyebar ke Kalimantan. Nah, kalau orang atau nenek moyang Indonesia yang masuk melalui jalur barat, itu mereka melalui transportasi darat. Jadi mereka masuk ke Indonesia itu lewat darat, karena dulu sebelum masa glasial berakhir, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa dengan Pulau Asia itu masih merupakan daratan yang sama. Jadi kalau kalian lihat di sini gambar lautnya itu berwarna lebih pudar
Jadi birunya lebih terang daripada warna laut yang lain. Nah, karena ini menandakan bahwa dia itu lebih dangkal. Jadi dulu itu ini masih daratan yang sama. Sehingga orang dari atau nenek moyang Indonesia dari Yunan itu melakukan nomaden. Kalau kalian pernah dengar istilah nomaden, mereka bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain sampai ke Sumatera. Kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, berbaur dengan masyarakat pribumi, kemudian hidup bersama dengan masyarakat yang sudah ada memang di Indonesia pada masa itu. Kemudian ada yang dari jalur timur. Kalau jalur timur ini mereka masuk ke Indonesia melalui jalur laut, masuk ke Jepang dulu, terus dari Jepang ke Filipina, dari Filipina masuk ke Sulawesi dan Maluku, kemudian menyebar ke Indonesia bagian timur. Jadi seperti itu perjalanan nenek moyang Indonesia. Ada istilah Proto Melayu dan Deutero Melayu. Nah, itu kuis kedua. Proto Melayu itu apa? Deutero Melayu itu apa? Berikutnya, nah ini, jadi kehidupan manusia pada zaman dulu itu belum mengenal tulisan. Ada istilah praaksara. Praaksara itu artinya pra itu artinya sebelum, aksara itu artinya tulisan. Jadi manusia pada zaman dulu itu belum mengenal tulisan. Mereka hanya menggambar saja. Kalau kalian lihat di sini ada gambar seperti hewan berkaki 4. Nah, ini adalah gambar yang Ibu ambil dari internet. Gambar ini merupakan gambar yang ada di Gua Liangkobori. Kalau kalian pernah dengar, yakin pernah dengar, karena Liangkobori ini adanya di Sulawesi Tenggara, di desa Mabolu, Kabupaten Muna. Jadi Liangkobori ini adalah suatu gua. Nah, di dalam gua itu terdapat peninggalan berupa gambaran ini. Jadi gambaran ini menandakan peradaban yang ada di Pulau Muna atau di Indonesia secara umum. Jadi dulu manusia itu belum mengenal tulisan, belum tahu huruf A, B, C, dan seterusnya. Mereka cuma menggambar saja. Kalau ibu mau analogikan, ibu mau contohkan, mungkin dulu kalian waktu TK, daripada menulis kan kalian duluan belajar menggambar ya. Jadi kemampuan manusia mengenali gambar itu lebih cepat daripada mengenali tulisan. Kalau kalian melihat gambar, kalian akan bisa mengidentifikasi dengan cepat. Misalnya ada gambar bulatan, kemudian di sekitarnya ada garis-garis. Oh, itu matahari. Daripada tulisan MATAHARI. Jadi lebih mudah mengenal gambar daripada tulisan. Jadi manusia dulu seperti itu, karena belum mengenal tulisan, mereka berkomunikasi atau berbahasa dengan gambar. Bukan berarti mereka tidak bisa berbicara, mereka bisa berbicara dengan bahasanya sendiri, akan tetapi untuk menulis belum bisa. Mereka hanya menggambar di dinding-dinding gua atau di tulang-tulang atau di batu-batu. Nah, gambar yang ada di Liangkobori ini merupakan salah satu bukti sejarah yang ditemukan. Usianya ini kurang lebih sekitar 4.000 tahun. Kalau sekarang sudah tahun 2020, ini usianya sudah 4.000, berarti kurang lebih 2.000 tahun sebelum Masehi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian istilah praaksara sendiri yang artinya sebelum tulisan, artinya kehidupan di mana manusia itu belum mengenal tulisan. Nah, ada istilah lain dari istilah praaksara ini, istilah lain untuk menggambarkan kehidupan manusia yang belum mengenal tulisan, yaitu istilah nirleka. Kuis ketiga, cari tahu apa itu nirleka. Kalau praaksara kan pranya sebelum aksara tulisan. Nah, kalau nirleka seperti apa? Di itu. Nah, untuk hari ini pembahasan kita sampai di sini saja dulu. Sedikit-sedikit, tapi Ibu harapannya kalian bisa paham dengan yang sedikit ini, sehingga belajarnya kita lebih mudah lagi. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di komentar di Google Classroom, di komentar kelas, nanti akan Ibu jawab. Demikian untuk hari ini, semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.